hanya orang biasa, kalangan pengusaha hingga pejabat di negeri ini konon disebut-sebut pernah berkunjung di tempat ini. Situs purbakala ini terletak di persawahan Dusun Klinterjo, Soko, Kabupaten Mojokerto. Bangunan dari batu persegi ini dihiasi ukiran berbentuk kepala naga yang bermahkota. Di sekelilingnya terdapat parit yang disebut sumber penguripan lantaran air yang keluar di tempat itu konon katanya mempunyai khasiat. Petilasan ini memang hingga kini tidak sepi dari pengunjung yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Mulai dari Surabaya, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, bahkan hingga Bali dan Jakarta. Dalam kunjungannya tersebut, sang juru kunci mengaku bahwa kebanyakan masyarakat datang untuk menggelar ritual dengan berbagai tujuan. Dari meminta jodoh hingga berharap mengenai kesembuhan, bahkan juga masalah naik jabatan pemirsa. Di balik megahnya situs yang ada saat ini, konon katanya peninggalan purbakala ini banyak menyimpan kisah mistis. Pengalaman itu juga pernah dialami oleh warga sekitar, di mana adanya penampakan sosok orang setinggi 2 meter yang memakai baju Majapahit yang muncul di bawah pohon besar persis di sisi timur petilasan Sabdo Palon dan Naya Genggong. Penampakan berupa cahaya warna merah dan biru juga kerap dia lihat keluar dari petilasan Maharesi Maudoro yang konon katanya nih pernah digunakan meditasi oleh Presiden Soekarno. Tak hanya itu pemirsa, pengalaman gaib juga beberapa kali mengganggu warga sekitar situs. Seperti pada suatu malam, seorang petugas pengairan desa Klinterjo pernah melihat penampakan ular raksasa yang bentuknya sebesar pohon kelapa. Pengalaman warga sekitar lainnya juga konon katanya sempat membuat warga tersebut jatuh sakit. Di mana pemirsa, konon siapa saja yang mencuri batu bata situs di sisi barat petilasan Tribuana Tunggadewi untuk dijual, dirinya akan langsung sakit seperti layaknya habis ditampar oleh seseorang hingga wajahnya penyok. Dan itulah petilasan Sri Aji Joyoboyo ini sendiri merupakan pusat sejarah dan cikal bakal dari berdirinya Kediri. Petilasan ini juga konon katanya ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah, di mana ada yang hanya sekedar berkunjung atau berwisata sejarah, dan ada yang memang datang dengan niat untuk berwisata religi menurut keyakinan masing-masing. Ada juga yang datang untuk tidur dan bermalam untuk mendapatkan wangsit. Ada pula yang datang untuk mengadakan kenduri, biasanya sebagai ungkapan syukur lantaran konon katanya akan ada harapan yang terkabul saat sembahyang di tempat tersebut pemirsa. Dari beberapa literatur, Prabu Angling Darma memang konon katanya pernah bersinggah di Bojonegoro saat mengalami masa hukuman dan kutukan menjadi burung belibis. Akan tetapi belum diketahui secara pasti apakah sang Prabu menetap di Melopati sampai akhir hayat atau tidak. Sehingga sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang panjang perihal letak makam Prabu Angling Darma itu sendiri. Petilasan zaman Majapahit di Kabupaten Mojokerto. Selain petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri dan juga petilasan Angling Darma yang berada di Bojonegoro, petilasan lainnya juga berada di Kabupaten Mojokerto, yaitu petilasan zaman Majapahit. Ya, di balik fakta sejarahnya, situs Yoni Klinterejo atau petilasan Tribuana Tunggadewi konon katanya juga menyimpan misteri. Tak hanya orang biasa, kalangan pengusaha hingga pejabat di negeri ini konon disebut-sebut pernah berkunjung di tempat ini. Situs purbakala ini terletak di persawahan Dusun Klinterjo, Soko, Kabupaten Mojokerto.
Di dalamnya pemirsa, terdapat beberapa bagian terpisah. Di antaranya tempat bersemedinya Putri Raden Wijaya yang juga merupakan Raja ketiga Majapahit Tribuana Tunggadewi, petilasan Sabdo Palon, dan Naya Genggong yang merupakan guru Damar Wulan, serta petilasan pendeta zaman Majapahit Maharesi Maudoro. Sementara bangunan utama berupa yoni atau tempat pemujaan umat Hindu Siwa pada zaman Majapahit. Bangunan dari batu persegi ini dihiasi ukiran berbentuk kepala naga yang bermahkota. Di sekelilingnya terdapat parit yang disebut sumber penguripan lantaran air yang keluar di tempat itu konon katanya mempunyai khasiat. Petilasan ini memang hingga kini tidak sepi dari pengunjung yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Mulai dari Surabaya, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, bahkan hingga Bali dan Jakarta. Dalam kunjungannya tersebut, sang juru kunci mengaku bahwa kebanyakan masyarakat datang untuk menggelar ritual dengan berbagai tujuan. Dari meminta jodoh hingga berharap mengenai kesembuhan, bahkan juga masalah naik jabatan pemirsa. Di balik megahnya situs yang ada saat ini, konon katanya peninggalan purbakala ini banyak menyimpan kisah mistis. Pengalaman itu juga pernah dialami oleh warga sekitar, di mana adanya penampakan sosok orang setinggi 2 meter yang memakai baju Majapahit yang muncul di bawah pohon besar persis di sisi timur petilasan Sabdo Palon dan Naya Genggong. Penampakan berupa cahaya warna merah dan biru juga kerap dia lihat keluar dari petilasan Maharesi Maudoro yang konon katanya nih pernah digunakan meditasi oleh Presiden Soekarno. Tak hanya itu pemirsa, pengalaman gaib juga beberapa kali mengganggu warga sekitar situs. Seperti pada suatu malam, seorang petugas pengairan desa Klinterejo pernah melihat penampakan ular raksasa yang bentuknya sebesar pohon kelapa. Pengalaman warga sekitar lainnya juga konon katanya sempat membuat warga tersebut jatuh sakit. Di mana pemirsa, konon siapa saja yang mencuri batu bata situs di sisi barat petilasan Tribuana Tunggadewi untuk dijual, dirinya akan langsung sakit seperti layaknya habis ditampar oleh seseorang hingga wajahnya penyok. Dan itulah rentetan petilasan-petilasan penuh misteri yang